Posyandu Osaka. Ada kali, masa nggak ada? Emang di Jepang ada posyandu? Apa itu? Posyandu itu pos pelayanan terpadu. Kayak klinik gitu buat Iya. anak-anak. Ada kali ya? Ada. Yang khusus buat anak-anak. Ada. Ada. Ada kali ya? Nggak. Kan aku bukan punya anak, gak tahu. Enggak, yang maksudnya tempat kalau misalnya anak kita nih. Anak kita. Mau sih gua. Nggak, maksudnya kalau misalnya kita punya anak, terus anaknya mau imunisasi gitu, dibawanya ke posyandu gitu. Ada nggak? Oh, Disuntik-suntik kirain gitu. posyandu. Kalau di sini Kalau di posyandu. sini namanya Kalau posyandu. di Jepang Klinik kan kecil gitu. Klinik. Rumah sakit aja sih. Oh, di rumah sakit aja. Iya. Posyandu nggak ada ya? Nggak ada klinik kecil ada dong. Nggak ada Tapi di kayaknya. kampung perkampungan. Iya, biasanya di Aku kan perkampungan. nggak pernah tinggal di kampung, jadi nggak tahu. Oh. Anak kota. Anak Iya, anak kota. Oh ini apa namanya sering clubbing. Bukan Agak kota itu, bukan kota itu. Sebagai penikmat film-film Jepang, saya seneng banget. Emang iya yang gue tonton tuh Samurai X. Ya. Kenapa? Selain itu, Kenapa dimulainya selalu ada XX-nya ya? Bukannya semua film Jepang belakangnya ada X-nya? Oh enggak. Enggak ah, kalau Jepang kan belakangnya V. Kita seneng banget Haruka datang, makasih ya. Thank you ya. Begitu datang, langsung pangling. Yang pertama kelihatan banget adalah bentuk badannya yang semakin ramping. Langsin ya. Langsing, sengaja. Iya, dia cantik. Haruka udah cantik loh, tanpa Iya. harus diet. Masa? Enggak bener Haruka. Tadi kan pertama lu muncul aja gue langsung komentar, kenapa? Kok kurus banget? Diet lu bilang. Buat Iya. apa? Ya, biar cantik. Biar dapet cowok kata kamu. Iya juga. Memang sebelum-sebelumnya gak ada cowok yang mau sama kamu karena kamu Ada sih. terus? Ya gitu. Ya gitu apa? Tapi Gitulah. buat sebagian cowok ya, khususnya kalau kamu mau cari cowoknya di Indonesia ya, orang Indonesia tuh demen cewek-cewek yang berisi. Masa sih? Kalau dibersih katanya kayak jadi kayak kelihatan babi gitu. Aku mau di Ya, ya, ya. babi. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih karena kamu buang kata babinya ke sana. Kamu harus bedain mana berisi, mana kepenuhan. Itu beda. Oh beda Kalau ya? berisi tuh montok, Oke. istilahnya tuh montok gitu maksudnya. Berisi gitu. Istri Kak Wendy? Oh, montok banget. Tapi bener loh. Waktu itu istriku sempet kayak kamu badannya. Kekecilan. Dan aku komplain. Dia kekecilan, jadi waktu itu aku lagi Kenapa beli. komplain? Kasihan. Karena aku nggak suka. Oh nggak suka? Nggak suka badannya terlalu Kalau nggak kurus. suka tinggal cerai aja. Astagfirullahaladzim. Seenak jidat. Nggak suka badannya begitu. Karena dia, menurut aku dia harus Kasihan ibunya. bukan. Ini Langsung sakit hati loh. nggak ada. Jangan salah sangka. Maksudnya gini, dia awalnya kan badannya berisi. Terus akhirnya diperiksa ke dokter obesitas ternyata karena kakinya sakit menopang badannya sampai akhirnya mulailah diet dan segala macam. Tapi kekurusan. Kebablasan. Dan aku bilang aku nggak suka karena nggak ada yang diuyel-uyel. Apa uyal-uyal? Uyal tuh gini. Nggak ada yang dipegang-pegang. Oh, digituin? Iya, gitu kayak nggak. Oh digituin? Digituin apa? Sama dia? Diginiin. Jangan ke situ dulu. Iya. Kan uyal Maksudnya bisa dari mana aja. Kan biasanya kan kalau aku peluk tuh berisi Oh gitu. mungkin aku belum ada cowoknya kali ya, Ya, jadi mungkin. belum ngerasa sama cowoknya digituin. Tapi emang kamu fix mau nyari cowoknya cowok Indonesia? Iya lebih gampang maksudnya, kan aku tinggal di Indonesia. Iya. Jadi lebih gampang kan cari cowok. Tapi kan karakter cowok-cowok di Indonesia itu banyak. Ada yang misalnya nih kayak abang-abang, ada yang kayak opa-opa. Banyak pilihan. Iya. Kenapa Iya. harus abang-abang langsung?
Maksudnya ada yang kayak gitu. Iya. Ada yang Tapi aku keturunan lebih suka Arab, ada lebih yang- tua. Oh, yang pertama syaratnya harus lebih tua. Iya. Alasannya biar, apa? lebih sabar daripada aku gitu Oke, kan. bisa ngadepin kamu. Iya, sama Terus setia. sama setia. Sama gak main-main. Gak main-main maksudnya? Gak main-main. Nggak keluar-keluar. Keluar boleh. Lah, ntar. Terus kalau nggak main-main, ya cowok kamu pasti cabut lah. Emang ya? Ya main-main kali sekali-kali. Ya kalau nggak bosen ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Tapi dia bilang tadi keluar boleh. Keluar boleh. Gimana caranya keluar kalau nggak main-main? Iya. Oh, jatuhnya ke sana. Oh gitu. Maksudnya nggak main-main, maksudnya nggak sering hangout di luar. Iya, Nggak jadi sering nongkrong. akan pengennya tuh harus bagi waktu untuk aku juga gitu Oke. loh. Kamu Gak jadi mau prioritas. sibuk, iya. Oke. Jadi quality time yang paling penting. Oke. Oke. Gitu Ya, aja ya, ya. sih. Tapi kenapa belum dapat? Kata kamu gampang nyari cowok di sini. Aku juga gak tahu ya. Aku susah ya. Tapi udah mulai resah belum sama umur kamu yang sekarang gitu? Lihat teman-teman sekitar udah banyak yang married gitu. Udah mulai ada, duh aku kapan ya gitu. Kalau aku kapannya gitu sih gak ada. Tapi kayak, aduh pengen nih punya pasangan gitu. Biar bisa cerita atau apa gitu. Tapi jujur, udah ada belum orang Indonesia yang deketin kamu? Sekarang gak ada. Tapi sebelumnya pernah. Ada. Ada. Oke. Terus mentalnya kenapa? Gak memenuhi persyaratan yang tadi kamu bilang? Ya sama-sama sibuk. Sementara kamu berpikir kalau yang namanya hubungan, kalau bisa tetap nyempetin waktu buat quality time berdua. Iya. Gak mau ajak temen-temen gitu loh. Maksudnya boleh, tapi berdua juga penting gitu. Nah selama ini kamu tempat sampahnya di mana? Tempat sampah. Iya maksudnya kalau mau cerita. Di mana tuh? Bukan real artinya tempat sampah. Tempat Maksudnya cerita. Tempat cerita. Kalau Tempat kamu cerita. lagi mau cerita. Nah aku tuh lagi gak ada nih, bingung. Nggak Gak ada? ada tempat cerita karena kan aku keluarganya kan udah gak ada, cuman tinggal adiknya aja. Yeah. Tapi kan aku gak begitu dekat banget sama adik. Jadi bingung mau cerita ke siapa. Jadi aku jarang cerita. Jadi kalau misalnya lagi stres, lagi marah, lagi kamu ngapain? Beban sendiri. Beban sendiri. Iya, kasihan kan. Kasihan. Kamu tadi bilang kamu udah nggak ada keluarga. Iya. Kamu tinggal berdua sama adik. Sebenarnya kan aku kan dari kecil kan tinggal bareng sama nenek karena orang tuanya kan cerai terus emang nggak tinggal bareng sama orang tuanya. Oke. Jadi aku tinggal sama nenek. Tapi kan nenek kan punya sakit jantung kan dari kecil pas aku. Jadi kadang kita ke panti asuhan, tapi kadang kita di rumah nenek. Oke. Terus pas aku udah gede, maksudnya udah SD kelas 6 gitu, kan aku pilihnya di rumah nenek aja. Yeah. Nanti kalau emang neneknya nggak bisa bantat aku bisa sendiri juga Yeah. gitu. Tapi kalau adik aku pilihnya panti asuhan, jadi dia sampai gede di panti asuhan, jadi nggak begitu dekat. Maksudnya nggak tinggal bareng kan. Jadi sebenarnya kalau pulang ke Jepang ketemu adik iya, cuma nggak begitu dekat. Maksudnya nggak Dan cerita kamu nggak semua biasa gitu. cerita ke adik Iya. kamu, urusan kamu. Adik kamu cewek cowok? Cewek, Cewek juga. Iya. Usianya berarti beda berapa tahun? beda 4 tahun, 4 tahun bawah iya. Berarti kamu sebagai kakak ketika kamu, let's say kamu balik ke Jepang, terus ketemu sama adik kamu, bener-bener nggak berusaha buat aku pengen deket deh sama adik aku. Enggak sih, kayak biasa aja jadinya. Kayak teman dari kecil lah jatuhnya. Iya. Gak punya kebiasaan untuk menceritakan urusan pribadi ke adik kamu. Iya, dan dari kecil emang aku gitu sih, karena sama nenek kan. Nenek juga kadang nggak paham kayak cerita aku. Jadi aku juga kayak ya udahlah gitu. Ih, apalagi tinggal di Jakarta kan, maksudnya stresnya banget ya. Iya, Kadang lumayan di lah. jalan kena macet stres, kerja udah stres. Kalau macet sih nggak stres sih aku. Enak, bisa alasan, bisa istirahat. Kok bisa alasan? Maksudnya alasan buat apa? Bisa alasan telat kan bisa macet. Kan gimana lagi kan? Bu, malah ngikutin kebudayaan Indonesia. Namanya juga macet ya. Salah siapa ya? Salah jalan kan? Salah lu, berangkatnya kurang. Harusnya lebih Ya cepat. gak gitu dong. Iya, tapi kan setiap orang harus punya tempat sampah. Maksudnya
Kalau kita Iya. stres kadang ada orang yang oke, ketika orangnya masih sendiri nggak punya pasangan Iya. gitu. Dia stres, tiba-tiba ya udah mau ngilangin stres, naik gunung katakanlah gitu. Wah, keren. Enggak, ini contoh. Ini ini contoh. Oke, contoh. Iya. Maksudnya ada pelampiasan gitu. Aku biasanya olahraga sih. Oh, olahraga. Sekarang olahraga apa aja? Main padel Nah, sama ibu. Oke, sama Iya. istriku. Main padel, nanti coba pickleball juga. Terus main balet juga. Sama main bola. Main bola itu main bola apa? Main bola, futsal gitu, bola. Futsal? Bola, iya bola. Bola tendang? Iya, Kok bisa? iya. Suka? Suka. Aku udah punya istri. Bukan. Futsal ya. Oh iya juga, suka gitu ya. Iya. Kok bisa seorang Haruka suka sepak bola? Iya, karena aku dari kecil main juga. Sama main baseball juga. Oh, baseball masih oke. Iya, kalau main bola karena temen aku yang sahabat yang dari kecil, dia pemain bola di Korea sekarang. Jadi emang dari kecil main sama dia. Jadi aku Tapi juga kan suka. yang Gitu. rata-rata main futsal tuh cowok. Iya, Berarti kamu kalau lagi pengen tiba-tiba kangen main bola, mainnya bareng sama cowok-cowok? enggak sama cewek-cewek. Jadi berkumpul gitu. Ada timnya? Ada. Di sini? Ya? Oh iya, Oh. keren kan? Jadi pelampiasannya olahraga? Iya. Tapi pada akhirnya stresnya hilang nggak? Kadang iya, karena kalau main padel misalnya nih, kan ketemu temen-temen lain kan, kadang ya curhatnya di situ kan masih bisa gitu kan. Cuman ya kadang enggak, kadang beban juga sih. Karena kayak kemarin aku ikut kayak acara yang padel, jadinya aku grogi banget gitu. Kalah ya kemarin ya? Payah. Enggak, bukan salah aku, salah aban aku nih. Aban Pres Teguh. Oh, ininya apa namanya partner kamu? Partnernya. Nggak ada Oke. kasihan juga dia. Nggak, sebenarnya dia jago gitu, tapi tadi Aku sebelum mulai grogi cerita banget. ya, gurugi dia. Grogi gara-gara selama ini belum pernah ikut turnamen Iya. mungkin, dan ini skalanya besar lumayan. Terus akhirnya cuma yang aneh lu bilang tadi, ya aku takut dihujat, makanya aku jadi mainnya jelek kayak nggak bisa main. Iya. Kenapa takut dihujat? Kan fun game. Tapi kan emang netizen sekarang kan gitu. Apa aja masalahin. Oh, kamu baca komenan aku kemarin? Iya. Iya lagi. Untung komen gua hapus. Kenapa? Emang sebelumnya kamu pernah menerima hujatan-hujatan dari netizen? Kalau zaman dulu kan aku kan bodo amat ya. Dan aku positif thinking. Tapi kalau yang sekarang kan mungkin tua kali ya. Jadi kalau baca komen kayak langsung masuk ke hati gitu. Katanya kamu kurang pinter. Emang iya kan, gimana lagi ya? Aku juga bingung harus mau gimana kan. Ini katanya gitu. Kamu tuh kurang pinter gini-gini. Emang iya. Konteksnya apa yang dia ngatain kurang pinter tuh, kamu lagi apa di komenin gitu? Aku di acara kuis kan. Acara Emang aku nggak bisa kuis. jawab-jawab. Emang iya kan. Tapi kan undannya dari TV, bukan aku yang mau kan. Iya. Bukan salah aku juga. Iya. Ya salah TV lah kan. Iya, salah TV-nya udah tahu kurang pinter diundang gitu. Iya. Tapi kamu juk gitu Iya baca kayak itu. langsung. Emang aku kurang pintar, harus gimana lagi ya gitu kan. Itu kan nggak bisa berubah juga, emang aku bodoh. Ya kan bukan, maksudnya kan kamu juga selama ya kamu tinggal di Indonesia berarti udah berapa tahun? Mau 14 tahun. 14 tahun. Bentar lagi 14 tahun. 14 tahun, tapi mungkin juga selama itu juga kan kamu bukan fokusnya belajar kan? Iya, nggak fokusnya pernah bekerja belajar. kan? Iya. Kali aja aku nggak bisa. Masa? Iya kalau gede ya. Kalau gede. Kalau 2 kali 2 bisa. Oh, 4. 9 kali 9? Tunggu dulu. Oke. Udah mau 10 detik nih. 81. Ya. Yes. Benar. Pintar kan aku. Ya, 11 ya. kali 11? Ah, itu nggak bisa. Karena satu harus satu sama satu. Oh, Kalau satu dua nggak aja. bisa. angka Oh, aja. dua nggak bisa. Kedua nggak bisa kan ada HP. Berarti kamu kalau terima honor ratusan juta
gampang banget dibohongin dong. Iya. Gimana ya? Iya kan? Kadang nggak paham aku juga. Dari kantor kasih nih. Oke aja lah. Berarti kamu oke kalau misalnya ditransfernya cuma 1 digit gitu, kayak 8 juta gitu, oke. Tapi kalau udah puluhan Banyak juta, gitu, ratusan juta gitu, bingung. Amang kali ya. Gitu. Astaga. Ya Allah. Untung manajer aku baik. Yakin? Jadi kayak manajernya duduk gini. Aku mencium celah nih. Lepasin nanti. Ya kan kalau misalnya kerjaan kamu kan dikali berapa hari gitu, atau dikali Ya. repetisinya berapa episode Misalkan gitu. stripping, dapat Ya acara ada uang stripping. mah nggak penting kalau aku. Ah keren. Ah bener, katanya kamu nyari cowok kaya, kamu Ya kan cowok yang cari. Oh. Bukan aku Jadi dong. kamu nikmatin aja. Iya kan, istrinya juga gitu kan. Apa lu bawa gua? Kenapa istri gua kenapa? Istrinya juga gitu kan. Iya, Iya. Dia kan sama cari aja. duit banyak, enggak kan? Enggak. Lebih cowok yang banyak kan? Betul. Iya, nah itu dia. Iya, iya, Aku maunya gitu. Kamu maunya kayak gitu. Iya. Karena capek kerja sendiri. Iya. Oh, terus kalau kamu udah jadi istri, fokus kamu pengennya Ibu apa rumah aja? tangga. Ibu rumah tangga. Pasti aku bisa nih. Kamu udah mengantongi skill apa aja untuk menjadi ibu rumah tangga? Bersihin. Bersih-bersih jago. Jago, Oke. masak jago. Masak apa yang terenak versinya Haruka? Semuanya. Jepang apa Benar Indonesia? Dua-duanya. Oh really? Makanan bisa. Indonesia yang Aku- pernah kamu bikin apa? Nasi campur. Nasi campur. Campur Nasi apa nih? kuning kan Semen mau. apa nih? Oh campur Nasi semen nih. kuning. Nasi kuning. Oh nasi kuning bisa? Bisa kan ada bumbunya. Oh, pakai bumbu instan. Bikin sambal juga bisa. Pakai chopper. Cobek. Iya, pakai chopper. Oh itu. chopper. Oh ya 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 ya. Oke. Oke. Bisa. Terus Apa Masak, lagi? sayur bersih. asem? Saya rasa bisa beli bumbu. Oh, pokoknya semua yang ada bumbunya kamu bisa. Iya. Oke. Ngurus anak bisa? Oh bisa. Suka anak kecil? Suka. Oh ya? Anak kecil suka. Kalau anak remaja nggak suka. Tapi kan kalau kamu punya anak nanti suatu saat remaja juga. Anak remaja nggak ribut ya? Iya nggak sih? Apanya? Iya kan? Iya, mulai banyak Mau Lah, tapi kan Obligated itu memang. seninya Haruka. Emang Masa gitu anak ya? kamu kecil terus, kan pasti akan gede. Ya, nih mungkin- coba deh, kamu ngasuh 10 anak nih. Ya, anak-anak Iya kan, Wendy. kan suatu saat anak kamu kan akan tumbuh dan berkembang. Iya. Gak cuma usianya sebegitu Ya kayak. berarti kecil aku urusin. Nanti kalau Sampai setengah, gede dong. setengah nanti bapaknya. Lo enggak dong, itu kerjasama dong. Oh iya kerja sama berarti. Lah kan kamu katanya mau jadi ibu rumah tangga, suami kamu yang kerja. Itu kan sama seperti mungkin gua dan Andika kita lakukan nih. Oh, Kita yang ibunya bekerja. kerja. Enggak Ya ada kerjaan tapi nggak sebanyak ya. aku. Misalkan kita yang kerja nih, istri kita di rumah mengasuh anak, menjaga anak, mendidik anak-anak kita gitu ibaratnya. Enggak cuma sampai umur 10 tahun kita lepas, enggak dong. Oh Sampai- ya udah aku pakai Suster. Tapi kan perlu ngajarin, misalnya ngajarin perkalian ke anak. berkalian. Ya, tadi tuh kali-kalian. Suatu saat anaknya Itu mah sekolah. belajar di sekolah lah. Ngapain di rumah? Kalau anak Tapi kan Tadi ke sekolah udah bayar sekolah, masa nggak belajar di sekolah? tapi kalau misalnya nih, Bikin PR anak gitu. pulang dari sekolah, Mama aku ada PR. Ya kerjalah sendiri lah. kalau dia nggak bisa, kan kita yang harus bantuin. Berarti kurang pinter nih anaknya. Iya. Kan belajar di sekolah dong. Tapi, Orang aku aja kan pernah PR diajarin sama nenek nggak iya, pernah. tapi Makanya begini ya. bisa pinter. Oke. Tapi kan anak kita Iya. bisa pinter atau enggak bukan hanya faktor dari sekolah, Oh gitu. Iya dong. tapi di rumahnya juga dapat bimbingan dari orang tuanya. Oh berarti aku begini berarti orang tua nih salahnya. Maksudnya? Kurang pinter kan? Berarti orang tuanya kurang pinter. Oh, gimana? Untuk jadi orang tua juga kita harus terus belajar. Oh iya, berarti aku harus sekarang juga belajar gitu ya? Betul. Ya. Males ya belajar.
Ya. Enggak, maksudnya gini loh Haruka, kita sebagai orang tua nanti, misalkan gini, bukan masalah pinter nggak pinter, tapi biasanya kan kalau misalkan sekarang apalagi di Indonesia nih, Ya. biasanya ada kalau sekolah-sekolah konvensional biasanya PR tuh dibawa pulang ke rumah, Ya. dikerjakan di rumah. Kalau anak kita nggak bisa ngelakuin itu, biasanya pasti nanya ke kita sebagai orang tuanya. Oh gitu. Pernah ditanya sama gurunya. Kok guru? Anaknya. Oh anaknya. Anaknya ngapain gurunya nanya ke gue? Anak gue yang bawa PR ke rumah. Kita coba masuk ya. Kita coba masuk ke dunianya dia. Iya, Oke. Boleh tanya nggak? Kan Tanya, kamu kan, boleh. kan kamu tadi ngebet pengen punya pasangan. Iya. Suatu saat akan segera menikah, Iya. katakanlah gitu. Kalau anak kecil suka, Iya. tapi usia 10 udah nggak suka. Iya. Nah, planningnya after usia anak udah 10 tahun, kamu sebagai ibu rencana kamu gimana? Gimana ya? Misalnya anak masih kecil nih, kamu masih suka nih ngurusnya. Iya. Ya, tapi begitu udah 10 tahun, udah remaja, Jadi temanan. jadi teman. Jadi urusan dia. Iya. Gitu. Oh. Jadi kalau curhat boleh. Ah. Mau ngobrol boleh. Main boleh. Yang nggak Selain- boleh apa? Belajar. Tapi urusan belajar sendiri gitu. Iya. Belajar sendiri. Terus kalau Kalau misalnya masalah ada masalah di sekolah sendiri. sendiri. Iyalah. Kan bikin masalah sendiri. Kalau misalnya dia tiba-tiba Dia nggak bikin masalah sendiri. ya, kalau maksudnya. tiba-tiba di sekolah Astagfirullahaladzim. nilainya jelek. Terus orang tuanya dipanggil ke sekolah. Itu gimana? Suruh selesain sendiri. Iya kan gimana lagi kalau nilainya nggak bagus ya. Itu kan salah anak kan. Oh gitu. Kamu pasti dipanggil, orang tua pasti dipanggil. Ibu, Emang Ibu iya? Haruka, kenapa ini anaknya? Misalkan Ya namanya udah dianya nggak mau belajar gimana lagi? Gitu kasih ke gurunya. nyerah nih orang ya. Tapi emang di Jepang begitu? Iya. Oh di Jepang tuh anak itu dibiasain untuk mandiri. Tapi emang Jepang mandiri banget kan? Iya, mandiri Masih kecil aja berangkat sekolah sendiri kan? Iya sendiri. Tapi kan di Jepang itu memang sekolahnya, ini koreksi kalau salah ya, misalnya dari kelas 1 sampai kelas 3 SD, itu mereka memang nggak belajar apa-apa Pak. Selain belajar tata krama, Iya. cara dia Oh supaya iya, mandiri, betul. Sama cara nulis. cara nulis gitu-gitu. Baru masuk pelajaran tuh di kelas berapa sih kalau di sana tuh? Berapa ya? Ayah aja gak ingat. Kamu nggak ingat? Lu nggak inget apa nggak sekolah nih? Jujur aja deh Haruka. Sekolah untuk makan siang. Kata nenek aku bilang gitu. Kamu jangan lupa ya makan banyak di sekolah. Biar Oh, bukan lagi belajar. nggak makan. Oh, pesannya itu. Sama kalau ada kayak tanding gitu, maksudnya di kayak ada sekolah kan ada kayak olahraga gitu kan. Nah itu kalau kamu mau harus menang ya gitu. Oh, kamu lebih menonjolnya dulu di sport, Iya, bukan di akademis. bukan. Oh. Kamu di Jepang sampai sekolah tingkat berapa sih? Maksudnya SMA kah? SMP? SMA. SMA. Sampai kelas 3. Iya. Oke. Untungnya ya. Ada ujian gak sih di sana? Ada tapi gak pernah aku. Karena kan aku kelas 3 SMP udah masuk AKB48. Oh, Oke. Berarti aku jarang belajar nih. Tapi tetap sekolah kan. Jadi kalau PR atau ujian semua dari manajemen yang urus. Oh, dari manajemen yang urus. Pantes. Jadi manajer yang PR. Ngerjain. Oh. Kalau ujian kan aku karena sekolahnya sekolah khusus artis pas SMA-nya. Jadi kan ujian boleh bawa pulang. Nah, kerjainnya manajernya. Pantes dia nyuruh anaknya kerjain sendiri. Dia Oh, kebiasa iya. begitu. Soalnya kalau di Indonesia begitu. Kalau anak ini punya masalah di sekolah, pasti orang tuanya dilibatin. Oh iya, Iya. ribet ya? Oh, ribet sih. Ribet lagi. Gak ribet dong, gak Udah ribet. pernah dipanggil sama sekolahnya? Udah. Ya, pernah. Wah, anaknya bandel berarti. Nggak melulu tentang bandel, maksudnya bisa jadi tentang perkembangan secara akademiknya. Harusnya misalkan
tahun ini dia sudah bisa menghafal atau tahun ini sudah bisa kali-kalian. Tapi Ternyata kok belum ya? belum. Nah itu yang dipertanyakan. Tapi kan semua anak beda-beda. Betul. Ada yang gampang hafal, ada yang gak gampang hafal. Betul. Kok disamain ya? Bukan disamain. Jadi dari pihak sekolah bertanya, kira-kira solusinya bagaimana ya? Apa yang minta solusinya? bisa? Iya. Oh gurunya nggak mau mikir? Bukan gitu konsepnya. Iya. Kalau di sini guru sama orang tua kerjasama. Gitu. Guru mengajar anak di sekolah. Setelah di sekolah, Orang tua di rumah. orang tua di rumah. Jadi gini, Ya, gini. Kalau ada yang kurang, berarti kerjasama guru dan orang tuanya itu harus lebih ditingkatkan. Ini kurangnya ini nih, apa yang bisa dilakukan orang tuanya, apa yang bisa dilakukan sama gurunya. Gitu. Ya beda culture aja, Beda culture, Soalnya betul. dia emang SMA-nya khusus artis ya. Iya. Maksudnya itu artisnya macam-macam, ada Jadi yang kelasnya nyanyi gitu. Kelasnya semua jadi talent gitu. Satu kelas. Kamu acting dulu Aku ngambilnya? AKB48 jadi idol sih. Idol. Tapi kamu nyanyinya kan nggak beneran dulu. Iya. Aku kan suaranya nggak bagus. Berarti kamu belajarnya acting dong di sekolah? Nggak juga sih. Nggak juga? Acting Tetap juga- belajar nyanyi? Acting juga agak susah ya karena kan aku nggak bisa bohong ya. Boon, nggak bisa? Nggak bisa. Jadi jujur gitu Iya. kan. Nah, waktu kamu sekolah artis, berarti kan ada pelajaran musik. Ada musik, dance, Nilai kamu gimana di musik? musik ya nilainya ya gitu-gitulah. Ya, ada Karena numbersnya kan nggak? aku sebenarnya orangnya kan nggak pengen nilai yang bagus gitu kan. Iya, jadi- maksudnya nilainya ada numbersnya nggak? Misalnya dapat 7 atau dapat 8 gitu. Oh dari 1 sampai, kalau di Jepang waktu aku 1 sampai 5 kan. 1 sampai 5 kamu. Kamu Aku nilai- biasanya banyak 1 sama 2 sih. 1 sama 2. Kecuali kalau olahraga 5. Kalau olahraga 5. Oh olahraga 5. Bangga kan makanya. Iya, iya. Lu percaya nggak dia pernah full maraton, Pak? Oh iya? Di mana? Di Tokyo 42 kilo. Keren. Aku baru mau nyobain half marathon. Jangan, Kok jangan? capek. Ya iya tahu capek. Jangan capek. Iya, kan half marathon. Kasihan udah tua lagi. Udah tua lagi. Takut kenapa-napa nanti. Astagfirullahaladzim, jangan gitu doainnya. Makanya kan aku pakai coach, pakai pelatih, tapi lumayan kesiksa emang sih. Iya kan, jangan. Ya nggak apa-apa kan. Untuk apa? Memang pengen maratonnya bagus gitu? Enggak, Apa gimana? enggak. Dapat kerja job. Enggak. Emang pengen aja. Soalnya kalau aku maraton job, Oh, enggak kalau aku enggak. Tapi dia menyelesaikan dengan waktu yang bagus. emang iya sih. Emang aku pinter. Kalau olahraga ya. Olahraga dia pinter. Iya. Kenapa Skill dulu dia di nggak olahraga. jadi atlet aja? Iya. UFC gitu. UFC itu apa? Fighting. UFC itu yang jual ayam. KFC. Emang iya. Wah. UFC loh yang fighting yang di ring, yang pukul-pukulan. Oh pukul-pukulan? Iya. Oh, enggak sakit itu. Ya kan gua bercanda. Mungkinnya serius. Nggak perlu semua ditanggepin sih. Iya. Kan semua diseriusin Semua harusnya. ditanggepin sih. Enggak ini Kata gua nanti mah. sakit ya gini. Iya. Sakit. Kenapa nggak kalau nilai kamu bagus di sport, Iya. karena kamu banyak sering dapat nilai 5, which is itu perfect di sekolah kamu. Kenapa nggak sport? Tadinya mau ke sport, tapi kan aku diterima sama AKB48. Ya udah, kan udah bisa dapat uang hasil sendiri gitu loh. Oh, karena kamu udah masuk Kan ke lumayan idol group 14 tahun udah dapat gaji sendiri gitu. Gaji pertama yang kamu dapat berapa? Boleh kasih tahu gak? Boleh 4 juta. 4 juta, 4 juta yen. itu 1 bulan. rupiah atau yen? Yen. Yen berarti Perkalian lagi. Enggak, 1 yen berapa sih? nolnya 4. Nolnya 4. 4.000. 4.000 dong. 4.000 yen. Iya. Yen hari ini berapa sih? 200 kali ya? Kalau kali 4.000 Iya, 8 nolnya juta. 8 juta. 4. Di sininya 4. Apanya? Nolnya Di 4. nolnya 40 ribu dong. 4. 40 juta dong. 40.000. Yen tuh 100 berapa? 108 tuh kan? Iya, 108 coba kali 40.000 berapa, Bun? Ya 40 juta lah. 40 Oh juta. enggak dong. 4 juta. 4 juta, 4 juta, 4 juta. berapa gitu.
4 juta. Oh, itu 1 bulan. Oh, gua jadi yang nggak bisa perkalian ya. Iya nih, kalian kurang pinter nih. Dia belum jawab apa-apa. Hati-hati loh, ntar anak juga gitu. Dibalikin lagi sama dia. Kamu tahu gak, orang bergaul dengan tukang parfum jadi wangi, orang bergaul dengan tukang baca jadi pinter. Ya kita kan bergaulnya sama lu jadi begini. Waktu di JKT kamu di barisan mana? Aku di depan. Di depan. Pemilihan juga aku pernah nomor 2. Oh, itu voting fans Iya. juga. Bangga Iya, iya, iya. sama Tapi fans Indonesia. fans Indonesia nggak peduli kan, mau bisa nyanyi, mau enggak, pokoknya gue pengen dia yang di depan. Iya, karena aku kan jualnya bukan nyanyi, dance. Apa yang kamu jual? Auranya. Oh, aura. Aura cantiknya kali ya. Aduh, udah cantik gak dapet cu lagi. Tapi kamu dari SMP udah jadi idol. Iya. Terus masa remaja kamu gimana? Ya gitulah, udah kerja aja sih dari kecil. Terus aku kan 14 tahun masuk AKB48. Sebentar, kamu masuk idol itu atas keinginan kamu atau Iya. karena maaf desakan ekonomi kah atau apa sampai akhirnya kamu mutusin? Dua-duanya sih. Awal aku gak begitu pengen, tapi karena diterima, terus udah tahu dapat gaji, ya udah ikut coba gitu. Oh. Kan lumayan. Iya, iya. Terus aku kan 14 tahun masuk, 16 tahun udah tinggal sendiri kan. Oke. Jadinya kayak ya kerja terus setiap hari. Akhirnya kamu mandiri dengan uang itu yang kamu dapat situ. Iya. Sebelum-sebelumnya waktu 14 tahun kamu terima uang segitu, kamu pakai buat apa? Buat di rumah lah, kan aku tinggal bareng sama nenek. berarti ya, buat kebutuhan iya rumah. kebutuhan rumah. Oh. Terus udah 16 tahun aku tinggal sendiri. Oh. Karena rumah nenek agak jauh tempat kerja, jadi Iya. aku lebih pilihan kayak kos lah. Iya, iya, iya. Sewa kos dekat situ biar gak bolak-baliknya nggak capek gitu. Oke. Nah, begitu Haruka terkenal di Indonesia, nyampe nggak? Kedengeran nggak di Jepang? Nyampe. Terus waktu kamu pulang ke Jepang, kamu diundang TV sana nggak? Iya. Oh ya? Terus aku bangga ya kayak, Oh, mereka memberitakan kamu juga? iya katanya ini di Indonesia terkenal banget yang orang Jepang gitu-gitu. Padahal yang sebagian yang nonton juga gitu, yang di Jepang ya. Padahal di Jepang di belakang tuh orang. Iya, kan? iya. Tuh kan. Kok dia bisa berhasil ya pindah negara kok jadinya sekarang kayak banyak kerja ya gitu. Oh, netizen Jepang ngomong begitu Iya. tentang kamu? Iya. Tapi awal mula Haruka ditawarin gabung JKT48 di Indonesia, which is itu di Jakarta gitu. Apa pertimbangan kamu sampai akhirnya kamu menerima selain itu mungkin perintah dari manajemen? Gak ada sih. Itu penempatan gitu. Kamu dipilih untuk kamu ini ya masuk ke Iya ke tim Indonesia ini ya. ya gitu. Iya, oke. Nggak ada takut apa-apa. Ih, gue di negara orang. Enggak, karena pertama kata mereka nanti ada mobil loh gitu kan. Oh, Terus nanti ada rumahnya juga. Oh, dikasih fasilitas. Iya. Wah, terus katanya di rumah ada pool gitu kan, kolam berenang gitu kan. Wah, keren. Yaudah gitu. Tapi benar begitu nyampe. Iya. Oh, keren. Kan di Jepang jarang ada ya, maksudnya rumah ada Kolam kolam berenang. berenang gitu kan Iya, jarang iya, ya. iya, Terus iya. kan kalau di Jepang kan emang pada naiknya naik kereta, jalan kaki, Iya, naik sepeda betul, gitu kan. betul. Capek ya rumah. Betul. Kalau di sini naik mobil kan. Wah, enak banget nih gitu. Tapi kan macet. Nggak apa-apa. Yang penting naik mobil. Iya kan bisa istirahat Oke. di dalam mobil, bisa Nah, tidur. Kamu kan Simple anaknya. iya, karena mungkin dia ngebandingin Pak Jepang sama Indonesia. Gua 2 kali lah ke Jepang, alhamdulillah gitu. Wow, enak banget. Nggak perlu, gua nggak perlu ituan lu. Nggak perlu respon lu itu gitu. Gua cuma bridging ke pertanyaan selanjutnya gitu. Maksud gua gini, gua ngelihat di Jepang waktu itu apalagi ke Jepang pertama tuh Sama siapa? sama keluarga. Sama keluarga. Iya, sama istri, sama anak-anak, sama ibu. Sebelum itu nggak pernah. Belum pernah. Karena 2 negara yang gue pengen datengin cuma 2 negara yang pengen gue datengin cuma Jepang dan Inggris. Oke. Jepang udah pernah, Inggris belum. Nah, ke Jepang lah kita. Oh Inggris belum? Nggak usah ke situ. Ini gua mau ke Jepang. Lu juga sih. Iya, nggak usah, itu kan nggak usah ditangkapin nih. Semua Jepang. direspon sama dia. Nah, waktu di Jepang, di pertama itu kita nggak pakai ini ya, sayang, nggak pakai tour guide ya. Nggak pakai tour guide. Jadi, Terus gimana caranya? nah kita naik kereta dan segala macam. Wah capek.
Iya, gue ngerasain gimana Jepang itu pergerakannya cepet banget Haruka. Di stasiun kereta itu aja gue sampai megangin nyokap gue, megangin ibu gue, ngejagain anak-anak gue. Karena begitu orang-orang turun dari kereta, buang. Aku juga gitu sih. Dan itu cepet banget gitu. Sementara kan kalau di Jakarta cepet. Tapi Jepang lebih cepet gitu. Iya sih. Aku juga cepat sih jalannya juga. Iya kan? Iya. Karena memang mobilitasnya segitu kencengnya Jepang. Kenapa? Kalau lambat nanti tabrak sama orang. Kenapa? Iya maksudnya kenapa mobilitas di Jepang tuh sebegitu? Udah bener-bener kayak jalan tuh nggak peduli. Culture-nya kali ya. Orang-orang juga gitu jadi ya ikutin. Individualistisnya kenceng. Iya. Okay. Mungkin ya. Karena udah kebiasaan juga kan. Ya. Tapi jadi pada akhirnya kamu lebih menikmati hidup di sini dengan pace di sini dibanding di sana. Karena di sini lebih slow dong. Iya. Karena kamu pernah bilang kan kalau nggak salah di mana gitu, kamu pernah bilang Jepang tuh enak buat jalan-jalan aja, tapi kalau untuk tinggal kurang. Kenapa? Kalau di jalan-jalan kan seru tuh, bisa tempat mainnya juga banyak, jalan-jalan, belanja. Tapi kalau tinggal tuh ya gitu kayak pada kerja ya kerja. Kayak serius amat gitu loh. Kalau kita kan nggak serius ya. Maksudnya gimana nih? Ya, maksudnya serius pada kerja kan. Iya cuman kan gak mungkin kayak kantor. Oh. Kalau di sana begitu. Iya. Oh, oke. Terus kayak jadwalnya juga kayak harus janjian dari jauh-jauh hari. Sama temen aja aku gitu. Kalau mau ke Jepang harus chat dulu semuanya. Ini tanggal ini kosong gak kan? Harus janjian banget gitu loh. Kayak besok bisa nggak gitu susah. Oh nggak bisa. Soalnya semua udah dijadwalin gitu semua. Nggak bisa tuh casual misalnya, pulang dari sini nongkrong yuk gitu. Nggak atau? bisa. Oh nggak bisa habis ini aku ada ini. Oh. Bodoh amat. Aku harus ngejar kereta ke sini. Aku Iya. harus jam segini aku harus. Ini jam kesini, segini gitu. naik kereta karena keretanya cuma jam segini kayak gitu-gitu. Terus maaf. Waktu terakhir kita ke Jepang itu kita sempat bahas di kepergian aku sama keluarga aku ke Jepang. Yang kedua tuh aku, istriku sama anak-anak doang. Udah, cuma ada tour guide-nya lah di sana. Sempat ngebahas ada satu gunung di Jepang, hutan ya? Satu hutan di Jepang yang dipakai buat khusus buat suicide. bunuh diri. Oh iya Suicide. ada. Apa hutan apa namanya? Lupa hutan Dekat apa? Gunung Fuji kan? Ya pokoknya Iya. ada lah hutan itu. Ada hutan itu. Kenapa tingkat Katanya di situ diri tuh? karena mungkin orang-orang stres kan. Terus kalau ke sana tuh katanya ada yang bantu. Maksudnya bukan orang ya, tapi Oh malu. iya, jadi ada yang bantu katanya. Emang orang Jepang percaya gitu-gituan? Iya kali ya, aku Kamu? sih enggak. Kamu enggak? Tapi kalau setan-setan Indonesia kamu percaya? Enggak sih. Pocong, kuntilanak. Pocong belum pernah lihat aku. Oh ya jangan sampai dong. Tapi emang ada ya. Kalau setan tuh semua kayak manusia kok. Maksudnya? Kamu pernah lihat setan? Iya. Aku emang gampang lihat. Hah? Iya. Jadi kalau ke kamar atau apa, kalau emang gak nyaman aku tahu. Oh ini gak nyaman, jangan. Ada pengalaman apa? Banyak sih. Ya salah satu aja. Satu, waktu aku pindah ke Indonesia, apartemen di situ ada setannya. Apa Ada bentuknya? hantunya. Kayak manusia. Ada anak kecil sama ada ibu sama ada bapak keluarganya. Ngapain dia di situ? Main-main, main pintu. Di apartemen kamu? Iya. Kadang ikut lagi aku. Jangan dibuka, aku tutup. Oh, buka lagi, tutup. Ih, kayak gitu kan. Kamu ladenin dia? Mukanya serem gak sih? Enggak sih, kayak lebih ke bayangan sih. Kayak gak begitu jelas banget. Oh. Di sini ada nggak? Harusnya sih aman sih. Nggak tahu sih, kan aku baru datang tadi. Enggak kan biasanya kalau orang-orang yang ada sixth sense kayak gitu kan begitu nyampe aja Iya udah ngerasa. sih, udah kayak gak mau gitu kan ya. Ah. Kalau di sini sih aman sih. Karena aku waktu keluar kota juga ada kayak sebuah hotel, aku dapat kamar situ, aku nggak nyaman, aku langsung minta tukar. Padahal belum kelihatan apa yang bikin kamu Tapi nggak pas nyaman. masuk nggak mau menginap di sini gitu. Oh, auranya udah gak enak. Iya. buat lu. Pernah gak ngelihat makhluk halus misalkan gitu, makhluk astral, lu sampai segitu takutnya? Enggak. Nggak ada takut-takutnya? Enggak. Tapi kamu pernah nonton film horor Indonesia? Iya. Kadang-kadang kan digambarkan sosok kuntilanak tuh begini, Iya. sosok wewe gombel tuh begini. Kamu nggak pernah nemu yang gitu-gitu? Enggak. Pocong tuh begini. Itu berarti gitu. kayak animasi aja sih kayaknya.
Oh. Kayaknya ya. Menurut kamu Kalau ya? aku ya. Mengada-ada aja nih Iya, orang. terus kalau film Indonesia kan lebih ke kaget ya, bukan serem. Oh, jump scare. Iya. Oke. Kalau serem mah enggak sih kalau aku ya. Soalnya aku kayak, oh ini shootnya kayak gimana ya? Wah seru nih, ini kayaknya teriak dulu gini-gini, ambil take-nya kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau film Jepang Sama aja. kadang-kadang yang ada kan yang based through event, based through story. Pernah dengar nggak di sana atau pernah lihat nggak kalau hantu Jepang bedanya apa sama yang di sini? Sama aja kalau aku ya. Sama aja, kayak Iya. orang gitu juga. Iya. Jadi bingung juga ya kayak pocong yang mana ya? Ya pocong yang pakai kain putih. Iya, gak pernah kan? Ya belum. Enggak, siapa tahu Halloween gitu pakai gitu. Oh iya kalau kayak gitu pernah Oh, pernah lihat. jadi pocong. Pernah dulu. Ya maksudnya buat Dulu pernah tuh. dia buat komedi-komedian, buat acara sketsa ya pernah gitu. Oh. Sama satu lagi kan kamu dari Jepang juga. Ya. Kemarin sempat dibahas juga sama waktu kita traveling ke Jepang. Salah satu perbandingan yang lumayan signifikan katanya kalau di Jepang koruptor ketangkep itu dimiskinin, asetnya bener-bener diambil semuanya, bener Haruka? Koruptor. Di Jepang. Jadi yang dibikin miskin gak cuma misalkan Haruka yang korupsi, yang dibikin miskin gak cuma Haruka, suami Haruka, anak Haruka, omnya Haruka, kakaknya Haruka. Iya. Segitu straightnya. Iya. Makanya negaranya maju. Negara yang mana nih? Indonesia? Jepang. Oh, Jepang. Kalau Indonesia Indonesia juga kan maju. berkembang. Oh, berkembang. Iya. Beda ya, berkembang sama maju beda. Beda. Bahaya nih ngobrol sama dia nih. Kenapa? Nyampe nggak nyampe terus tiba-tiba berbaliknya bahaya nih. Bahaya nih. Enggak, kau cuma nanya itu doang. Aku pikir kamu ngerti, ternyata enggak. Ya Kak. Jepang sih emang ya salah satu negara yang enak sih memang buat liburan. Dan Cuman bersih kalau untuk juga tinggal- ya Iya, Jepang kalau tuh. Indonesia juga udah mulai bersih. Ya enggak, maksudnya kalau aku ngeliat Jepang tuh bersih gitu di setiap Indonesia juga bagus. jilat aja terus. Kan dia Indonesia nyari sekarang duitnya di pemerintahnya sini. juga bagus ya. Jadi jarang macet. Iya. Oh, jarang banjir juga sekarang. Iya. Ya karena kamu tinggalnya di mana? tapi kan Jepang itu salah satu yang terkenal juga kan di sana orang itu nggak mau nikah. Iya. Belakangan ini Adik jadi aku isu nih. yang besar gitu. Bahkan sampai pemerintahnya tuh rela mau ngasih rumah, kadang-kadang uang untuk mereka itu menikah dan akhirnya punya keturunan atau punya anak gitu. Makin banyak anaknya, makin dapat uang banyak dari negaranya. Nah, nggak balik ke Jepang. Wah, Tinggal nikah, bikin anak, dapat uang. nikah sama siapa? Ya nggak tahu di Jepang. Iya kan, susah. Aku juga gak begitu, belum pengen punya anak juga sih. Kenapa orang-orang Jepang malas nikah? Pertama kalau di Jepang nikah ribet, gak ribet sih, cuma surat doang sih, tantangan doang. Oke. Cerai juga gampang, tantangan cerai, enggak. Oke. Lebih gampang kan daripada Indonesia kan. Kalau di Indonesia kan ada penghadiran apa gitu. Oke. Belum pernah kan? Amin. Kita ngedoain yang baik buat dia, biar dia nikah. Iya bukan, aku ngedoain yang baik buat kamu. Pertanyaan belum pernah kan? Gitu. Iya, Cek dulu kan, siapa tahu udah pernah kan? Gak enak ya. Gila nih orang. Terus, Terus sebenarnya gampang nikah, tapi malah saya tuh kalau orang Jepang tuh suami sama istri gak begitu setia banget. Maksudnya setia sih setia, cuma kayak penghasilan uangnya juga masing-masing. Banyak yang gitu. Masing-masing, misalnya kayak rumah pun kadang masing-masing juga. Kayak misalnya nih kayak ya udah aku bayarnya ini, ya udah kamu bayarnya itu. Kayak gitu sih, banyak yang gitu. Oh, jadi lebih kayak hidup bareng aja gitu. Iya, hidup bareng aja, tapi gitu. nikah itu semuanya cuma status. iya, banyak yang gitu. Nah, apalagi Ini kalau yang di nggak kota-kota apa sampai di kota-kota kampung-kampung sampai gitu? dimana pun gitu. Terus kayak banyak yang sekarang nggak mau punya anak kan. Iya. Kalau nggak punya anak ngapain nikah juga, kayak gitu jatuhnya. Oh, pantesan bisa laris Pak. Produksi itu memang ditujukan untuk mereka-mereka supaya mereka itu mau berpasangan. Betul. Dan mau reproduksi istilahnya. Dirangsang kan Heeh, untuk itu kan. Emang gitu.
Yang aku tahu mah begitu ya. Jadi bukan cuman buat rekreasi. Kamu tahu nggak itu buat rekreasi? Nggak tahu. Nggak, Haruka jujur lu taunya apa nih Haruka? Biar kita obrolannya ke situ. Kan itu kalau di sana kan memang dijual dan mudah didapatkan. Kayak boneka, ya kan Sex toy. sex toys, cowok-cowoknya beli boneka, katanya di sana juga banyak. Oh iya. Ya kan? Yang itu Boneka yang kayak manusia kayak gitu. manusia, betul. Tingginya juga kayak sama manusia. Iya. Gitu. Terus di sana kafenya juga aneh-aneh kafe yang ngasih jasa pelukan. Iya. Dan bahkan sekarang ada yang kayak nikah sama animenya gitu. Nikah sama anime. Iya. Itu Pernikahannya sah. itu aku kayak agak gitu Tapi ya. sah nggak itu pernikahan? Iya katanya kayak di bawah nih, terus boneka taruh di depan. Di rumah juga gitu. Terus kita mau makan bareng ya gitu. Dibawa kemana-mana gitu. Mungkin ya, capek kali ya dia. Tapi emang gue Emang pernah ada lihat sih, juga ada sih, sih, ada ada yang sih. bahkan ada yang nikah sama pohon, Iya. ada yang nikah, aneh-aneh emang sekarang. Tapi kayak adik aku kayak udah 9 tahun pacaran sama cowok yang sekarang. Tapi dia nggak mau nikah. Alasannya apa kata adik kamu? Karena nggak mau punya anak. Tapi bareng tuh sama mereka. Oh gitu. Banyak yang gitu sih sekarang di Jepang. Kamu meskipun ada darah Jepang tapi kamu nggak begitu. Enggak. Justru kamu pengen. Kalau punya tinggal keturunan. bareng ya kenapa nggak nikah gitu loh. Karena mungkin dia kan 14 tahun pada Indonesia. Iya Mau sih. nggak mau juga kan pasti akan hampir sebagian umurnya udah di Iya jadinya Indonesia. iya kayak ikut Indonesia banget sekarang. Iya. Aku juga pusing sih. Tanpa kamu sadar kamu ngerasa kayak Iya udah kalau aku zaman orang dulu Indonesia gitu. aku nggak mau chat yang bawel gitu kan. Yang karena orang Indonesia kan bawel ya. Misalnya kalau dekat kayak PDKT kayak udah makan belum, ini belum, udah mandi belum, ini. Kalau lapar udah ya pasti makan lah gitu karena kan aku sih gitu. Bener. Ya nggak mungkin dong, kan mati. Iya. Ya kalau mandi ya pengen mandi ya mandi lah gitu loh. Gak usah ditanya gitu Iya. kan maksud kamu. Terus jam berapa berangkat? Emang dijemput gitu kan? Enggak dijemput juga, ditanya doang gitu kan. Dulu gitu. Tapi kalau sekarang aku maunya kayak gitu, kayak kamu kemana? Nanti habis ini ngapain? Jangan lupa makan ya. Aku kayak ngerasa kayak, wah, sekarang ikutin Indonesia banget. Tapi Berarti cowok sebelum kamu jomblo ini orang Indonesia? iya. Oh, beda culture nggak sama pacaran sama orang sana? Misalnya kalau di sana ngedate makan gitu, bayarnya masing-masing. Kalau di sini kan ada culture yang ya udah cowok yang harus. Tapi padahal aku pengen bayar. Oh gitu? Iya. Tapi cowoknya yang bayar ya udahlah. Oke. Bersyukur aja. Iya, ya bagus dong berarti cowoknya Iya tanggung bagus jawab. tanggung jawab. Iya, Tapi iya. emang aku maunya cowok kayak gitu. Harus tanggung jawab. Bukan aku yang matre ya. Iya. Gak apa-apa, cewek itu emang harus Emang matre. gitu kan? Harus matre. Iya nggak? Bener. Bener. Berarti matre. Bukan. Lu mah harfiah. Iya. Gak semua omongan lu tangkapnya harfiah. Maksudnya memang bener. Ya kan kita juga sebagai laki-laki kan juga pengen menyenangkan pasangan kita. Tapi gue support kok. Aku ya termasuk yang support cewek itu harus matre. Iya bener. Supaya merangsang cowoknya harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau ceweknya nggak ada mau ya susah. Kitanya ya udah. Yang penting istri kita mau aja dikasih begini kasih Ya, begitu. yang membedakan kadar matrenya aja Ya, gitu. asal jangan terlalu nuntut banget gitu. Minta boleh, asal jangan yang berlebihan aja gitu. Paham nggak? Paham. Iya gitu. Apa salah satu yang bikin kamu shock ketika kamu berhubungan sama orang Indonesia? Nggak ada sih. Normal-normal aja. Iya. Nggak ada yang bikin, ih kok gini sih gitu. Enggak sih. Nggak ada. Enggak. Untungnya nggak ada ya. Nggak tahu sih. Kalau sekarang nih, seorang Haruka pengen cowok yang kayak gimana untuk jadi pasangan hidupnya? Setia, quality time. Udah itu ada. Only two? Kayaknya dibuang. Dulu Kayak- kan pernah bilang sama iya. sukanya Oh, cowok iya, kaya. lupa. Kaya juga iya. Oke. Terus? Udah. Tua. Oh tua. Lebih tua. Umur 72 gitu nggak apa-apa. Muda dong. 72. Tua deh. Tua banget. Iya. Terus Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba Tapi kayak itu mah tinggal mati nanti. umur nggak ada yang tahu. Iya sih. Hebat sih kalau 72 mau pacaran sama aku, hebat dianya. Ya tapi ada nggak kesempatan yang kamu kasih nggak? Enggak.
Ya, terus ngapain lo bilang hebat? Ngapain lo bilang Enggak, hebat? Maksudnya lebih tua itu range-nya berapa? Kamu sekarang berapa? Aku 33 mau 34. 33 mau 34. Masih muda lah. Target kamu deh. Target aku. Kamu ada target gak? Akunya. Iya. Akunya. Mm-mm. Umurnya. Iya, target harus nikah Target di usia menikah. berapa gitu. Bukan target umur. Bukan target umurnya, bukan target umurnya. Bukan target umur. Pokoknya gua 45 harus mati, ya enggak gitu. Maksud target kamu menikah kan Iya. Haruka kan ya walaupun banyak juga sekarang yang ngomong ya udah kalau emang belum dapat jodoh segala macam, tapi kan namanya hidup juga kan manusia kadang-kadang tetap harus ada target nih. Apalagi kamu 40. ya Oh, targetnya 40. karena kan perempuan kan ada menopause dan segala macam. Kamu kan juga pengen punya anak dong. Kan itu harus diperhitungkan juga. Gitu. Lah, Kamu punya anak gak sih? Punya Mau apa enggak? Mau kan? mau. Nah, itu kan Mau harus- pengen kembar. Kembar. Iya, bisa nggak sih? Bisa. Gimana caranya? Kan sekarang udah ada banyak program. Iya. Oh gitu. dokter. Harus Iya. ke dokter ya tapi. Ya, atau kalau enggak kamu cari suami yang punya gen kembar. Wah, susah nih. Ya enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Ada enggak temennya? Enggak langsung to the point. Enggak langsung to the point. Tapi kalau secara program pun bisa sebenarnya Oh, kan. gitu ya? Iya bisa. Tapi ngurus langsung kembar tuh repot loh. Emang iya. Nah, nanti kalau misalnya tadi aja kamu umur 10 tahun Tapi udah nggak lucu mau handle. banget. Lucu banget kembar tuh lucu ya. Iya, tapi kan sekali merhatiin langsung 2. Ya semangat Sekali lah. nyusuin langsung 2. Suaminya semangat. Hah? Kok suaminya yang semangat? Iya kan? Suaminya harus semangat dong. Iya. Iya. Untuk cari nafkahnya kan? Iya. Iya, tapi Enggak ibunya kamunya, juga. kamunya. Akunya Untuk ngurus anak 2 ini gimana? ya minta dibantu aja sama teman-teman. Sama teman-teman. Sama suster. Oh, Iya, babysitter. Tapi aku nggak mau pakai sih. Elah. Nggak mau pakai suster. Kamu pengen handle sendiri Iya, kan? soalnya agak-agak gimana gitu ya. Pengennya tuh kayak Sendiri kan? iya. Ya. Aku aja pembantu aja aku nggak mau. Apa? Aku aja nggak Sekarang mau kamu nggak pakai pembantu. asisten di rumah? Enggak, aku di rumah sendiri. Bersihin Oh. sendiri, cuci sendiri, setrika sendiri. Oke. Karena udah biasa mandiri juga kan. Dan nggak enak ada orang lain di rumah gitu. Ya kan ada juga yang maaf ART yang pulang pergi, kan ada juga. Nggak suka. Nggak suka barang kamu Nggak dipegang-pegang nyaman. sama Iya. orang gitu-gitu. Oke. Orang aku aja gak tahu taruh di mana, malah lebih gak tahu lagi. Aku suka lupa taruh di mana. Oh. Tapi kan kalau ada yang bersihin, nanti itu pun nggak tahu taruh di mana. Jadi kan. makin nggak tahu kan. Iya. Oh, oke. Taruh Jadi sembarangan. 40 targetnya. Harus udah nikah. Iya. Kenapa sih nggak sama Kenta? Astagfirullahaladzim. Capek nggak sih digituin? Dia bestie. Oh udah jadi bestie. Tapi nggak harus keturunan Jepang kan? Iya makanya. Enggak, kayak yang kamu cari. Dia tuh terlalu orang Jepang banget sih. Kenta? Oh oke. Jadi kalau bestie enak, tapi dia kemarin lucu tahu. Karena kita sering main padel juga kan, sekarang pickleball apa diajak gitu kan. Terus bareng-bareng nih. Terus banyak yang bilang kan, ya udah jadian aja sih kalian gitu kan. Terus kemarin di pas chat, nanti dibahas dia ntar ngomong, ya udahlah ya. Terus ya udah kita kan banyak yang setuju tuh. Ya udah kita pacaran aja kali ya. Chat juga. Chat lagi dia. Coba aja. Hahaha, menurut lu. Aku bilang gitu kan. Udah berapa kali dia kamu tolak? Sering banget sih. Kayak, jadi udah gak ada kasihan sih kalau awal aku kayak gak enak kan. Awalnya gak enak, oke, kasihan juga. iya. Udah berusaha dia. Iya. Berusaha kayak pengen pacaran sama aku gitu kan. Terus lama-lama aku mau udah gak enak kayak biasa aja kayak. udah temen "Enggak, aja." no. Oke. Cari yang lain lah. Emang ada artis lain yang deketin kamu? Yang dekatin. Yang artis. Sesama artis gitu. Tapi kalau artis deketin aku gak begitu mau sih. Karena kalau sesama artis ntar bocor kemana-mana. Apanya? Ntar tahu semua. Oh kamu pengennya private? Hubungan kamu nggak pengen di... Tapi kan kamunya artis, nanti juga lama-lama kecium media. Ya nggak mau. Lah nggak bisa dong. Ya, nggak mau gimana? Kamu pacaran sama orang biasa aja, orang pasti akan cari tahu. Iya. Ya mau. Agak jelimet ya maunya dia ya. Kata gue dari awal nggak usah ngundang.
Jadi bingung gue mau lu apa Haruka. Dia mau sama Mau. Iya tapi dia lu mau nggak mau orang lain nikah, tahu. dia mau cowok yang lebih tua, lebih mapan, setia, Tapi kan bisa nggak tertutup. main-main. Oh, kamu pengennya hubungannya tertutup? Iya. Kenapa? Kamu pengen merahasiakan hubungan kamu? Karena pertama males kayak ketemunya di mana, ininya gimana, kayak harus Males cerita. diwawancara. Iya. Oke. Males ditanya sama orang. Oke. Terus kedua, kenapa gak mau artis? Karena sesama kerja nanti kalau gak dapat job dua-duanya, ntar uangnya gak ada. Oh, pertimbangannya di situ. Kalau kalian mah enak, udah terkenal kan? Ya kan tinggal nyari yang terkenal. Kalau menurut kamu terkenal itu enak. Enggak sih, terkenal juga gak enak deh, gak jadi. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada yang sesama artis yang deketin kamu memang benar-benar nggak ada. Ada, Tapi kamu tolak. iya, nggak nolak juga sih. Ya ada lah, pokoknya. Malu-malu lagi. Ada Kita kenal nggak? Kita kenal nggak? ada lah pokoknya. Iya, maksudnya kita kenal nggak? Ibu, Enggak, maksudnya kita kenal nggak? Itu aja dulu. Anjing Haruka udah. ibu. Aduh gue males nih. Haruka udah mulai memanggil bini gue ibu. Pengen diangkat anak nih orang ini. Tapi katanya mau ibunya. Enggak udah, gue udah ada uying tuh anak angkat. Kemarin main padel bareng kan. Terus ada anak-anaknya juga. Anak Kak Wendy, ada tiga-tiganya. Aiko kalau gede kayak dia loh. Iya. Oh, jangan sampai. Gitu. Terus pada bahas gitu kan. Ya udah angkat aja. Ya udah aku jadi anaknya aja ya gitu kan. Terus langsung anak-anaknya kayak maksudnya gimana? Gitu kan langsung panik. Iya jadi aku jadi kakak mau nggak gitu kan? Hah? Emang iya? Kayak gitu panik. Terus aku bilang, Iyalah. emang kenapa nggak mau? Gak gitu sih. Kira langsung kayak diam semuanya. Karena ketiga anakku tuh punya six sense yang bagus. Dan alhamdulillah tiga-tiganya pinter. Jadi Nanti mereka aku jadi kakak bagus loh. Jadi dapat lucunya juga. Kamu aja sama adekmu nggak akur. iya, apalagi sama Nanti aku kok sama Aiko aku deket. Nah, jangan. Aiko mau jadi dokter. Udah jangan ah. Emang iya? Iya, Aiko mau jadi Hebat. dokter. Iya, hebat. Lu masuk ke keluarga gue selesai. tapi gue penasaran deh Haruka, apa maksudnya sebenarnya mimpi seorang Haruka, cita-cita Haruka tuh Iya. sebenarnya apa sih? Kan nyanyi udah. Acting juga udah. Acting belum. Acting belum? Pernah sih, cuman belum kayak Serius di film yang situ. gede gitu enggak. Oh. Pengen sih aku jadi setan. Kenapa? Karena kata-katanya dikit. Ay nggak bisa kalau kata-katanya banyak, nggak hafal. Tapi bagus pilihannya. Film horor itu justru peran utamanya kan hantunya. Iya kan? Terus Iya. aku teriak, gitu kan bisa. Aku maunya gitu. Oh, Tapi iya, kok nggak iya. diundang ya? Padahal cuma teriak ya. Ya belum. Ya kan agak susah juga biasanya kalau yang jadi peran-peran hantu tuh jarang yang ini ya, jarang yang biayaan gitu, jarang yang orangnya rame. Kayak Luna Maya kan anggun, begitu jadi setan tuh kayak berasa gitu aura seremnya. Aku nggak berasa ya? Ini berasa. Berasa kali. Enggak maksud aku cita-cita seorang Haruka sesungguhnya. Heeh. Sebelum ketemu jadi idol, kamu tuh Haruka Tadinya kecil pengennya pengen jadi apa? apa sih? Pas kecil aku pengen jadi atlet sih. Memang pengen jadi. Karena aku dari umur 6 tahun kan udah main baseball. Jadi emang arahnya ke sana. Tapi jadinya belok. Ya karena ternyata Iya. uangnya bisa Tapi menghidupi ya kamu. pilihan aku nggak salah sih. Iya betul. Karena sekarang jadi gitu. Jadi apa? Jadi ya gini, Aha. berhasil gitu. Iya. Nenek gimana melihat kamu berhasil? Nenek aku udah meninggal tahun kemarin. Baru 1 tahun sih. Oke. Terus nenek itu sebelum meninggal tuh bener-bener bangga banget sama aku. Dia ngomong gitu. Bener-bener bangga banget. Apa berita aku kasih tahu kan, aku curhatnya ke nenek. Nih aku tadi masuk berita ini, aku tadi di syuting ini itu. Pasti ceritakan dia tuh apapun dibangga. Terus pas sebelum meninggal juga dia tuh tunggu aku pulang. Akhirnya aku pulang
pas aku pulang 2 hari meninggal. Tapi emang udah lama di rumah sakit. Maksudnya dia waktu sebelum dia pergi, dia sempet ngucap kapan nungguin pulang. Haruka pulang Iya, gitu. kapan pulang? Ini tanggal ini aku pulang nih. Oke. Dia sampai situ tunggu. Jadi kuat dia, meskipun di rumah sakit dia kuat banget. Udah ngobrol bercanda-bercanda biasa. Jadi kayak, wah berarti nenek tunggu aku nih gitu. Berarti sekarang kan tinggal adek. Nggak ada rencana ngajak adek kamu tinggal di sini? Aku pernah sih, cuman kata adek, aku banyak teman di sana. Terus emang pasangannya dia juga di sana, jadi maunya di sana. Ya, jadi masing-masing. Iya, gue agak khawatir juga sih. Kenapa? Kalau bisa sih ya udah nggak usah terlalu dekat sama ade lu ya. Karena gue takutnya dia telepon sama adenya di Jepang nih. Dek, mau ke Jakarta gak? Kenapa sih harus ke Jakarta? Kita mau diangkat anak, mau main di Cagur gitu. Thank you Haruka ya. Haruka makasih ya.